Kita sekarang memasuki wilayah, akan memasuki wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tidak. Kita mau ke rumah teman saya, Mr. Bambang Hengki. Beliau adalah orang yang sudah sangat senior untuk menjadi seorang video creator televisi nasional. Rumahnya ada di Wonosobo. Kita sedang mencari. Kita coba tanya, Pak, bioskop Dieng putih nggih? Bioskop Dieng. Nggih. Terus saja lurus perempatan. Nggih. Kanan pojok terus. Pojok terus. Dalamnya Bambang Hengki ngertos. Bambang Hengki lah niku saderenge bioskop Dieng eten pertigaan niku. Nggih. Kanan melih. Niki eten Gang Gapura niku. Nggih. Yo medhep men kiri. Ke kiri teng niku takon mawon Bambang Hengki. Oh, oke. Nggih. Satu kota Wonosobo ngerti nggih? Satu kota. Tuh teman saya. Matur nuwun, Mas. Saya itu sangat terkenal, satu kota Wonosobo tahu semua. Rumahnya Mr. Bambang Hengki. Alun-alun Wonosobo depan sana. Itu Megawati kayaknya ngomong. Mas, yang derek tanglet bioskop Dieng putih nggih? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Oh iya. Ya. Faktanya bioskop Dieng itu di mana ya? Bioskop Dieng jenengan Terus ya? perempatan sini, Ya. terus kanan. Kanan. Nah, kanan kira-kira Rumahnya Bambang Hengki. Bambang Hengki sini. Oh iya benar. Oh berarti balik lagi, nggak boleh ya ini satu arah. Ini dari
kameramen dari mana nih Mas? Saya dari YouTube. YouTube ya. Mau ke rumahnya Baheng. Oh, Baheng. Jadi muter lagi sana. Sini bisa enggak? Sini bisa. Ini terus gimana sana aja. Sana aja. Kalau enggak lewat sini nih. Lewat sini terus turun. Oh, lewat Sayang Mulyo ini. Ya. Itu ngikuti jalan kan jalan besar kan? Ya. Jalan besar terus idul ada pertigaan. Ya. Kanan, ambil kanan. Ya. Pojok Bapak. Oh, ya. Ini kolektor itu Pak? Pak ini kolektor. Kontributor RCTI. Baheng. Pak. Dalamnya Bapak Hengki putih iki. Bapak Hengki. Nggih. Riki iki. Dalan riki iki mlebet iki. Kanan ya. Oh, nggih matur nuwun. Rumahnya ini. Kanan. Jok. Anu kalau biasa ini kiri jangan jalan pedak ini. Terus niki lurus. Terus belok ini. Belok kiri. Jangan jalan sepedak ini kanan. Kanan mentok. Boten 1, 2, 4 rumah skeng mulai mingguan itu 1, 2, 3, 4 rumah skeng mingguan. Mingguan yang ke kanan itu. Oke, ini ngeten tuh. Itu 4 rumah saking kiri kanan. Kanan jalan. Oke, kanan jalan. Oke, matur nuwun, Pak. Bu, nyun sewu dalamnya Bang Hengki putih Bu. Oh, nggih. Ingkang lurus. Niki Pak. Oh terus. Niki. Oh inilah rumah seni. Oh pergi. Ya, sama keluarga. Dek, permisi mau tanya rumahnya Pak Bambang Hengki di mana ya? Oh ya, oh itu ya, matur nuwun.
lantai ikat tangan. Tadi salah rumah. Salah. Oke. Wah, itu sama-sama seniman, sama-sama namanya Pak Hengki. Apa kabar, Om? Baik, baik, sehat. Alhamdulillah. Bisa lagi ditunjukin sama Mas Baheng karya-karyanya. Karya-karya yang memiliki nilai budaya lokal yang sangat kuat dan masih jarang orang yang tahu ya. Iya. Sedikit. Ini namanya ujungan Di kebuk-kebukan bukan upacara. Jadi kalau nanti pertanda turun hujan itu kalau kakinya berdarah itu baru akan turun hujan. Dan memang kebanyakan setelah itu memang benar-benar turun hujan. Itu tongkatnya tongkat dari penjalin Rotan ya. rotan. Yang tadi Om, yang boneka itu tadi Om. Itu namanya Brendo, namanya Mudiano. Coba lihat Om. Siap. Iya. Iya. Sun ya. Wah, sudah tua. Ini juga termasuk salah satu upacara yang sudah sangat jarang langka. Ini termasuk tradisi masyarakat Jawa Tengah. Nah itu Ini ada boneka ini dulu begitu membuat dia dikasih di kuburan. Jadi di kuburan itu nanti dia diambil ketika dia mengadakan event. Jadi artinya bahwa mereka percaya bahwa Jadi sini ada rohnya. Jadi itu boneka ditaruh di kuburan terus. Iya, selama sebelum dilakukan untuk event-event itu. Dan dia menurut mereka ini ada roh yang memang bisa membawa mereka trans. Dan di sini biasanya kalau semakin banyak yang pemainnya itu yang jatuh kemudian yang itu pertanda hujan. Dan di sini pun juga ketika bermain ternyata juga di sekeliling ini anginnya besar sekali. Itu kita bisa lihat dari pohon-pohon yang bergoyang ini, padahal sebenarnya kalau angin-angin biasa tidak seperti ini. Sudah ada beberapa lama kemudian rohnya itu datang, ini mereka berontak, mereka kemudian mempunyai suatu tenaga yang sangat luar biasa sekali sehingga bisa menjatuhkan para pemainnya. Nah ini yang paling menarik, bahwa ketika para pemain itu jatuh dan mereka trans semuanya itu tanda-tanda akan segera turun hujan. Namun biasanya memang tradisi itu. Nah kisahnya itu adalah zaman dulu itu memang ada musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian mereka mencoba dengan tradisi-tradisi yang ada, maka sampai sekarang ini tinggal satu-satunya yang ada di daerah Banjarnegara. Nah ini sangat sayang sekali kalau kita tidak bisa mendokumentasikannya. Ini nanti mungkin 20 tahun atau berapa tahun lagi sudah punah. Inilah makanya bagaimana kita konsen pada sebuah budaya, karena budaya sendiri adalah merupakan cermin dari bangsa. Itu tarik-tarik itu. Ya, mereka ini jadi punya kekuatan yang luar biasa. Mereka ingin lepas sendiri gitu sebenarnya. Nah, ini semakin banyak mereka yang trans, dan semakin lama mereka trans itu biasanya akan muncul tanda-tanda akan segera turun hujan.
Dan mereka setelah sembuh dari ini, dia tidak pernah merasakan sakit, meskipun dia tuh jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, dia tidak merasakan sakit. Nah, memang dengan irama-irama yang monoton inilah kadang-kadang membuat seseorang terlena, kemudian dia menjadikan rasa halusinasi. Kemudian ini aslinya dari Purworejo. Oh, yang kayak ini ya, kayak apa yang pakai kaos kaki itu? Ya, Bangilun. Nah, seiring perkembangan zaman ini sudah menyebar ke daerah Wonosobo. Nah, menurut sejarahnya itu dulu ini sebenarnya tarian-tarian orang Belanda. Jadi waktu orang-orang Belanda pesta itu dengan gerakan-gerakan itu, kemudian ada salah satu pembantu rumah tangga yang mengintip, dia melihat dengan mencuri-curi pandang gitu. Hanya dia bisa menciptakan kesenian itu dan malah berkembang. Nah, kesenian ini sendiri sebenarnya itu untuk masa perjuangan. Jadi ini sebenarnya gabungan antara bela diri yang diwujudkan lewat tari-tarian. Sehingga ketika itu pakai cewek-cewek seksi juga itu, Pak? Iya, untuk mengelabui Belanda itu supaya dia tidak terlena dengan kecantikan para gadis-gadis pribumi yang menarikan ini. Aslinya dari Purworejo, yang berkembang terus. Makan kaca ya? Makan kaca dia. Dan makan kaca itu pun sampai bibir berdarah-darah, dia juga setelah itu tidak merasakan sakit. Kesurupan itu ya? Iya, kesurupan sudah trans. Makan kaca itu. Makan kaca ini namanya. Juga kan dia juga menghasilkan. Kesurupan apa? Ini mukanya modern juga ya? Nggak tahu lah kalau nasinya kayak gimana rasanya. Udah mau makan apa-apa rasanya kan. Dia nggak sadar ya makan kaca ya? Iya, nggak sadar dia. Ya, kita berangkat dari suatu keprihatinan manakala kesenian tradisional sekarang sudah tidak berminat, tidak diminati oleh kaum muda. Jadi kita dengan dolar gini kita bisa kolaborasi dengan musik-musik seperti Lagi Om? Iya, ini tak cari yang unik ini. Ya. Tuh banyak sekali Banyak file-file file-file. video budaya yang sudah dihasilkan oleh Om Bambang Hengki. Ya, ini ada juga. Ini dia ada anak gembel. seminar Candi Arjuna, maka itu 5 kali saya nyatakan Jadi pada saat mereka udah masanya dipotong ya? Itu atas permintaan dari si anak sendiri. Oh, Biasanya tanda-tandanya itu dia umur 2 tahun kena sakit panas. Nah, meskipun dibawa ke dokter nggak pernah sembuh. Nah, dan ini menurut apa namanya, menurut tradisi di sana, ini adalah anak kesayangan dari Kiai Kolodete. Kiai Kolodete itu adalah salah seorang kiai yang menguasai dataran tinggi Dieng. Nah, di sini kalau biasanya ketika dia mau dicukur itu mesti ada permintaan. Misalnya dia pengen sepeda atau pengen nasi, ingkung dan sebagainya, itu harus dituruti. Kalau tidak dituruti, meskipun gembelnya dipotong berkali-kali pun itu nggak sembuh. nggak akan tumbuh lagi gembelnya. Tumbuh lagi. Nah, ini salah satu, bahkan ini ada salah satu Rege. satu warga masyarakat Kertek, namanya ini, Oh, gembelnya nggak pernah hilang. dia umur 47 ini, dia memang membiarkan gembelnya itu terjunta seperti ini. Dia memang mencoba mengikis sebuah tradisi itu gitu. Dia melestarikan budaya bahwa gembel itu kalaupun nggak dipotong pun juga nggak ada masalah gitu ya. Dan dia sekarang adalah profesional sebagai seorang seniman.
seniman ketoprak. Nah, ini adalah anak-anak kecil, biasanya umur kecil itu udah mulai. Ini ada, jadi gembel sendiri ini ada 11 jenis gembel, antara lain ada gembel pari, kemudian gembel wedus dan sebagainya. Ini ada 11 jenis gembel yang mana punya ciri khas sendiri, permintaan mereka. Ini adalah Mbah Rusmanto, ini dia adalah sesepuh dari Dieng, yang dia juga menguasai daerah sumur Gua Semar yang letaknya di Telaga Warna. Nah, ini namanya Bonari. Ini dia sudah 47 tahun, gembelnya tidak pernah dipotong. Ya, tak mati saya. Iya. Saat ini saya berada di pelataran pendopo Kabupaten Wonosobo, dan ini adalah pendopo baru Kabupaten Wonosobo, dan di hadapan pendopo tersebut di belakang saya sekarang adalah alun-alun Wonosobo. Dan itu merupakan kebanggaan warga Wonosobo terkait tempat ini, dan pendoponya bagus, kelihatannya adem karena di pelatarannya ditumbuhin banyak pohon-pohon besar. Ada pohon pinus sebagai ciri khas wilayah pegunungan, dan saya ditemani oleh budayawan lokal yang juga seorang jurnalis video yang sudah melegenda di wilayah Jawa Tengah, Mas Bambang Hengki. Ini veteran, ini termasuk salah satu guru andalan saya, dan sekarang saya lagi belajar ke Mas Baheng tentang bagaimana mengekspos video-video yang berunsur kebudayaan, dan para YouTuber juga seharusnya bisa belajar dari situ, sehingga apa yang kita kreasikan atau kita menjadi kreator itu tidak lepas dari unsur-unsur kearifan dan budaya lokal. Harapannya begitu ya Mas? Oh siap, itu yang paling penting itu, karena budaya itu mencerminkan pribadi bangsa. Nah itu tidak-tidaknya para YouTuber itu juga bisa konsen juga, karena saya pikir para YouTuber muda ini ya juga setidaknya harus konsen dengan kearifan budaya lokal. Artinya karena di setiap daerah Anda di mana bertempat tinggal itu banyak sekali budaya-budaya lokal yang nyaris hilang. Nah ini adalah sebuah tanggung jawab moral kita sebagai generasi muda untuk kreator. Ya, dan kita sebagai kreator itu berkewajiban secara moral ini bahwa sebuah karya itu bukan hanya karya hanya ditonton sebagian orang saja, tetapi lebih pada bagaimana pertanggungan jawab moral dari karya itu sendiri. Nah, seperti saya sendiri memang konsen di budaya lah. Inilah karena budaya sendiri kan ada batas mengatakan bahwa budaya itu adalah mencerminkan dari jati diri bangsa. Nah, ini monggo lah. Saya juga berharap tidak hanya kita menggabungkan dengan dunia yang modern dan era globalisasi ini, tapi kita akan tetap pegang teguh pada budaya lokal kita. Nah, kita sekarang menuju ke pendopo Kabupaten Wonosobo, tempat kelahiran Mas Bambang Hengki. Jadi lahirnya di pendopo dulu ya? Enggak, maksudnya kotanya, bukan pendoponya. Ini baru dibersihkan ini. Oh iya. Kita lihat dari namanya ini klasik sekali yang menandakan Jawa, karena di sini ada yang namanya undaan. Undaan itu sebagai pancatan dari sanggahan dari empat pilar itu. Oh, undaan itu kayu yang ya, unda-unda itu ya. Undaan itu tingkatan dari bisa katakan tingkat dari keluhuran macam bangsawan lah. Seperti itu. Ini untuk pegelnya juga motif klasik ya? Iya, klasik sudah dibuatnya seperti itu. Itu masih ada yang bikin itu ya? Masih, saya pikir. Karena sebenarnya kan ini bangunan baru. Iya, di pegelnya ngambil yang warna-warna seperti di keraton. Iya, yang masih.
Kalau ini yang bangunan lama ini ya. Ya itu bangunan lama Belanda. Dulu punya residen itu. Itu di belakang ada kayak Ya, taman bangunan itu. lengkung itu apa tuh? Itu kantor itu anu yang ini melengkung itu anu gedung olahraga. Oh, gedung olahraga. Anu, Ini masuk kategori cagar budaya. Ini bangunan yang masih asli dari kantor Bupati Wonosobo. Dan di sana ada foto-foto bupati-bupati yang pernah menjabat di wilayah ini. RAA Sosrodiprodjo. Bupati kedua Raden Singgih Hadipuro. Ini kayaknya di wilayah sebelah sini ada nanti Bambang Hengki ini. Lo tidak ada terlalu tua untuk menjadi pemimpin kan Pak? Hillary Clinton aja udah 70 tahun nyalon. Itu yang bulat-bulat apa itu Pak? Meja ya? Oh iya itu meja buat hidangan itu Pak. Itu meja-meja resepsi kalau ada tamu-tamu. Ini pohon pinusnya juga udah tua banget nih ya. Jadi sebelum jadi koresponden RCTI dulu Saya gimana itu tuh? awalnya itu jadi fotografer Mas. Jadi basic saya itu fotografi, kemudian saya juga hasil-hasil itu ngirim-ngirim ke majalah-majalah. Dulu ada majalah Selekta, majalah psikologis itu untuk cover-cover depan. Kemudian di situ sekitar tahun 80 sampai 84 itu saya juga ngerangkep di KR Jogja jadi wartawan tulis. Karena saya belajar nulis, tadinya saya nggak bisa nulis, tapi karena keinginan pengen jadi wartawan saya nulis saja. Nulis akhirnya saya masuk di KR 80 sampai 84. Kemudian saya mencoba jadi pengusaha. Ternyata tidak semudah menjadi pengusaha, jadi gagal. Nah kemudian baru saya lari ke Jakarta tahun 92 saya mulai gabung dengan RCTI sama jadi koresponden daerah itu. Awalnya? Ya awalnya saya ada satu berita tayangan yang di kota saya Wonosobo ini, pada saat ada seseorang orang perempuan itu mau bunuh diri, dia naik tower Telkom yang tingginya 40 meter. Itu dramatik sekali. Kemudian saya coba-coba saya antar aja ke Jakarta gitu. Antar ke Jakarta, saya buat captionnya, kita buat beritanya di sana. Waktu itu ketemu Pak Andi Arnold, kita suruh nunggu, akhirnya berita itu dirapatkan di forum redaksi, ternyata itu lolos ya sudah. Nah lolos itu hanya dipanggil lagi, bayarannya 50.000 tahun itu. Nah, Akhirnya jadi koresponden tetap. Jadi koresponden tetap, dan kita juga mendapatkan ilmu dari situ tentang jurnalistik, kemudian tentang videografi dan sebagainya. Ya, inilah yang menjadikan saya sampai hari ini, sampai usia 59 hampir 60 saya akan tetap eksis di
profesi saya sebagai seorang videografer, jurnalis yang paripurna katanya seperti itu. Ya, dan sekarang sudah dinobatkan jadi budayawan ya? Ya, alhamdulillah. Budayawan Wonosobo. Penghargaan yang kita raih itu juga tidak lepas dari bimbingan kawan-kawan yang ada di redaksi sana, baik redaksi RCTI, MNC, Global TV itu menjadi mitra saya untuk menginspirasi sebagian dari karya-karya saya.